Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi, gitu ya. Apa itu sistem, kemudian informasi, data, dan lain sebagainya. Di pertemuan pertama ini kita menggunakan referensinya Fundamental of Information System 6 Edition Grabstyle. Kemudian kita juga menggunakan Efficient D dan Wizardland. Judulnya adalah Information System Development. Kita akan membahas tentang apa itu konsep dari informasi. Informasi adalah salah satu aset atau sebuah hal yang memiliki nilai lebih dari sebuah organisasi, gitu ya. Kenapa dianggap sebagai aset? Bahwa informasi ini memberikan sebuah nilai lebih, ya. Informasi ini nantinya bisa didevelop menjadi sebuah bisnis profit, gitu ya, untuk sebuah organisasi bisnis. Kemudian informasi ini berawal dari kumpulan banyak data yang nantinya juga akan diolah menjadi satu yang saling berkaitan. Kemudian apa itu sistem? Sistem adalah sebuah kumpulan dari beberapa komponen yang saling terpisah, kemudian bekerja sama, saling berlinearitas, kemudian untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam sebuah organisasi, di mana nantinya akan memiliki input, kemudian diproses sehingga akan memproduksi sebuah output untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Nah, contoh sebuah sistem secara sederhana, badan kita ini adalah sebuah sistem, ya. Ada beberapa komponen dalam badan kita, ada tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya. Di mana masing-masing komponen ini semuanya saling terpisah, tidak saling berkaitan, tetapi proses kerjanya, cara kerjanya semuanya saling bersinergi, saling bekerja sama, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan kita. Ini sistem. Nah, untuk inputan apa saja? Inputan badan kita misalnya adalah makan, minum, dan lain sebagainya yang akan diproduksi menjadi sebuah output berupa energi, gitu ya, keringat dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa komponen dan masing-masing memiliki atribut, gitu ya, di mana komponen-komponen ini merupakan sebuah atribut atau bagian-bagian yang memiliki struktur khusus yang semuanya saling berelasi di antara komponen-komponen itu, ya. Kemudian sistem ini juga memiliki lingkungan, ya, punya environment. Misalnya nih, lingkungan di luar dari badan kita, gitu ya. Ada udara, angin, kemudian air, dan lain sebagainya. Kemudian ada inputan dan ada output. Nah, kita bisa lihat gambar di depan kita, ya. Ada beberapa komponen, misalnya komponen 1, 2, 3, dan 4, yang semuanya ini saling berkolaborasi, yang saling bekerja sama, yaitu antara satu komponen dengan komponen yang lain, sehingga akan menghasilkan suatu output yang untuk melakukan sebuah tujuan tertentu, gitu ya. Kemudian apa itu sistem informasi? Sistem informasi bisa dikatakan sebagai kombinasi dari sebuah organisasi yang terdiri dari orang, hardware, software, kemudian komunikasi, komunikasi network atau jaringan yang biasa kita kenal itu. Kemudian ada data resources. Nah, semuanya ini saling berkolaborasi, kemudian akan kita kumpulkan, akan kita transformasi, kita olah, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat untuk organisasi itu sendiri. Nah, contoh sederhana apa? Ketika kita ingin melihat sebuah data atau informasi, gitu ya,
Informasi ini nantinya akan membantu seseorang dan organisasi mereka untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan tugas-tugasnya itu secara efisien dan efektif. Ya, contoh sederhana nih, misalnya ketika kita sudah mengetahui informasi A, B, C, ketika kita tracing dengan menggunakan sebuah sistem, maka untuk melakukan sebuah transaksi misalnya, itu akan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif gitu ya, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian ini adalah contoh dari sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah sistem informasi berbasis web. Kemudian ini ada sistem informasi berbasis desktop gitu ya. Kemudian contoh implementasi sebuah IS atau sistem informasi itu apa aja? Misal nih tiketing. Kalau teman-teman sudah pernah booking hotel, booking tiket pesawat atau booking yang lainnya, tiket nonton dan lain sebagainya, ini adalah contoh dari sistem informasi di bidang tiketing. Kemudian misalnya lagi ada di bidang kesehatan atau healthy, Halodoc gitu ya, itu contoh dari sistem informasi di bidang kesehatan. Kemudian ada lagi di bidang edukasi ya, atau pendidikan, misalnya e-learning ketika kita membuka materi di sebuah dashboard web gitu ya. Kemudian ada e-learning gitu ya, isinya adalah tentang seluruh kelengkapan ketika kita mau kuliah gitu, materi, nilai, tugas dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi library gitu ya, atau perpustakaan online, misalnya kita Perpusda atau perpustakaan nasional. Ada lagi banking, misalnya e-banking, mobile banking, web banking dan lain sebagainya. Atau sales marketing melalui online, Instagram dan lain sebagainya. Atau inventory atau pergudangan dan lain sebagainya. Kemudian apa perbedaan data, informasi, dan pengetahuan? Di mana data ini bisa berupa alfanumerik data atau huruf, angka, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada image data atau berupa image atau gambar. Kemudian bisa berupa audio, bisa berupa video. Nah, selain hal tersebut, ada beberapa perbedaan di mana data ini adalah kumpulan dari fakta. Misalnya ada nama gitu ya, ada nama orang atau ada nama kampung, ada nama jalan dan lain sebagainya. Ketika nama-nama ini tidak direpresentasikan, maka orang tidak akan pernah tahu bahwa maknanya apa gitu. Nah, ini adalah data. Ya, angka itu juga data. Nah, tetapi ketika kumpulan dari fakta itu, collection of fact ini kemudian diolah, maka akan memberikan nilai, akan memberikan makna. Maka itu disebut sebagai informasi. Ya, jadi informasi adalah kumpulan dari fakta yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas, memberikan sebuah gambaran yang pasti tentang informasi itu sendiri gitu ya. Kemudian ada proses. Proses adalah satu kumpulan set logical atau logik gitu ya, di mana kumpulan logik ini adalah saling berkaitan sehingga akan melakukan proses ya, mergering, filtering, produk dan lain sebagainya sehingga akan menghasilkan sebuah informasi. Sedangkan knowledge atau pengetahuan adalah beberapa set informasi yang dipahami kemudian bisa digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat. Ini adalah gambaran dari data, informasi, dan pengetahuan, di mana semuanya saling berinteraksi dan diproses sedemikian rupa, gitu ya. Kemudian ini adalah gambaran proses, di mana data akan dimasukkan melalui inputan. Kalau kita membuka laptop, berarti inputan kita adalah melalui keyboard.
Kalau kita membuka HP berarti inputannya melalui touch screen gitu ya. Kemudian akan diproses, akan melalui proses transformasi gitu ya, di mana akan diseleksi, kemudian akan dimanipulasi dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang proses di laptop atau di PC, nanti akan ada bagian yang namanya unit control atau logic unit control, di mana di situ merupakan bagian untuk melakukan proses gitu ya. Kemudian di sini juga akan menghasilkan informasi. Jadi data dimasukkan atau input kemudian akan diproses dan hasilnya berupa informasi. Kemudian beberapa karakteristik dari nilai informasi sendiri adalah satu, jika organisasi ini menghasilkan sebuah informasi tidak akurat atau tidak lengkap, maka hal ini akan berubah akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Contoh nih, orang tidak akan mampu untuk mengambil sebuah keputusan yang baik, maka akan menyebabkan sebuah poor decision, akan menyebabkan sebuah pengambilan keputusan ini yang tidak baik, ya, tidak jelas, tidak pas, tidak presisi dan lain sebagainya. Sehingga akan menghasilkan sebuah kerugian yang besar gitu ya. Bahkan bisa sampai jutaan maupun sampai triliunan rupiah kalau seandainya memang pengambilan keputusan ini tidak baik gitu. Contoh sederhana ketika pengambilan keputusan tidak tepat ya, tidak baik, tidak sesuai. Misalnya kita akan melakukan sebuah investasi nih untuk pembelian sebuah lokasi atau investasi di sebuah perusahaan untuk pengembangan perusahaan baru gitu ya. Maka ketika informasi yang kita kumpulkan ini tidak akurat, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat fatal nih. Maka bisa dijelaskan bahwa informasi ini adalah dasar untuk pengambilan keputusan. Maka kita akan mempelajari yang namanya sistem penunjang keputusan atau DSS atau Decision Support System. Ketika memberikan informasi harus akurat, ya, supaya tidak mengalami sebuah kerugian, gitu ya. Nah, ini manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan dari data yang kita miliki, ya. Beberapa karakteristik data ini bisa menjadi sesuatu hal yang penting dibanding dengan hal yang lainnya. Kenapa? Saat ini data ini menjadi sebuah aset. Selain informasi, data ini juga akan menjadi sebuah aset yang penting. Kenapa data menjadi aset yang penting? Ketika kita memiliki jumlah data yang banyak, maka akan menghasilkan informasi yang banyak juga, gitu ya. Nah, contoh sederhana ketika kita nih bermain Facebook, Instagram, atau sosial media yang lain ya, dengan sukarela kita mengumpulkan data kita ke sosial media itu. Sehingga apa yang terjadi? Data-data kita ini dengan sukarela akan diberikan ke mereka. Sehingga mereka memiliki data-data yang banyak dan kemudian mereka bisa melakukan analisis terhadap data kita, kemudian akan menghasilkan informasi. Nah, contoh sederhana nih misalnya, Indonesia ini merupakan negara terbanyak pengguna sosial media ya, dulu Facebook, sekarang Instagram dan TikTok gitu ya. Nah, dari informasi yang diberikan oleh pengguna, maka pemilik sosial media ini bisa memetakan sebenarnya penduduk Indonesia ini sukanya yang seperti apa sih. Maka akan diluncurkan produk-produk yang sesuai dengan minat dari pengguna yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah bisnis gitu ya. Nah, maka inilah pentingnya dari sebuah informasi. Nah, ada beberapa karakteristik sebuah informasi yang baik. Yang pertama adalah accessible, di mana informasi ini harus mudah untuk diakses gitu ya. Kemudian akurat, di mana informasi ini yang disebarkan harus memberikan nilai yang valid. Kemudian komplit ya, jelas, lengkap. Kemudian ekonomikal, ketika kita mengakses kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Kemudian flexibility, bisa diakses dengan menggunakan media apapun, baik HP, laptop, atau media yang lainnya. Kemudian relevan,
relevan dengan kondisi saat ini ketika kita sedang meluncurkan informasi. Kemudian ada reliable, ya, di mana informasi ini bisa dipercaya oleh pengguna, gitu ya, benar-benar bisa dipercaya, valid, gitu ya, tidak hoax. Kemudian secure, aman untuk diakses, sehingga ketika kita bisa masuk ke situ akses, maka data kita tidak disebarluaskan dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian simple, ya, tidak bertele-tele, to the point, itu simple. Kemudian timely, real time, artinya bahwa informasi yang disebarkan atau yang dikirimkan ini sesuai dengan waktu yang ketika saat ini kita share, gitu ya. Kemudian ada reliable, gitu ya. Informasi ini mudah ditemukan, gitu ya. Artinya bahwa kita bisa melakukan checking kebenaran itu sehingga tidak menimbulkan sebuah huru-hara, tidak menimbulkan sebuah mispersepsi terhadap informasi itu sendiri. Oke, kemudian ada information system element. Beberapa elemen sistem informasi antaranya adalah ada input, kemudian ada proses, ada store atau collecting datanya, kemudian ada output, ya. Kemudian ada mekanisme feedbacknya atau proses atau koneksitas antara pengguna dengan sistem itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari pengelolaan sistem informasi, ya. Ada input, proses, dan outputnya. Kemudian ini input adalah aktivitas melalui sebuah media, gitu ya, untuk memasukkan sebuah sekumpulan data. Misalnya kita punya sebuah sistem atau aplikasi TikTok nih. Nah, outputan kita terhadap sistem ini apa? Misalnya video atau berupa suara. Nah, kemudian sistem itu nanti akan memproses sehingga akan memberikan output berupa informasi, gitu ya. Kalaupun kita mau menambahkan musik, menambahkan gambar, filter, dan lain sebagainya. Kemudian proses, di mana proses ini adalah sebuah converting data, ya, sehingga data ini nanti menjadi sesuatu output yang sangat bermanfaat. Nah, ini converting, merubah data menjadi suatu output atau informasi yang useful, yang bermanfaat. Kemudian ada lagi output, di mana output ini adalah sebuah produk dari informasi yang bermanfaat itu sendiri. Biasanya bentuknya bisa berupa 1, dokumen, 2, laporan, dan lain sebagainya. Apakah bentuknya akan selalu seperti itu? Tentunya tidak. Tergantung apa yang kita minta. Misalnya reporting apa? Berupa PDF, tabel, gitu ya, atau berupa laporan-laporan lainnya. Kemudian ada juga feedback, di mana informasi dari sistem ini yang kita gunakan ini akan mengalami sebuah perubahan dari input atau diproses dengan sebuah proses atau mengalami sebuah aktivitas proses, sehingga akan memberikan feedback kepada kita, memberikan bentuk luaran kepada kita, gitu ya. Manual dan komputerisasi sistem informasi, bedanya apa? Sebenarnya sistem informasi itu ada 2 hal yang bisa kita acu. Yang pertama adalah sistem informasi manual dan satunya sistem informasi berbasis komputer. Contoh sederhana sistem informasi berbasis manual adalah ketika dulu, kalau ini teman-teman pernah mengalami, ya, periksa di sebuah puskesmas yang belum memiliki sistem terkomputerisasi, teman-teman mencatatkan rekam medis, nomor rekam medis di sebuah kertas, ya, sebuah kartu berwarna-warni gitu. Ini adalah sebuah sistem informasi berbasis manual, masih tradisional way, gitu ya. Nah, ini contoh.
Kemudian kalau yang terkomputerisasi apa? Tentunya ada proses input, output, dan proses gitu ya. Nah, bedanya apa? Informasi sistem yang berbasis manual ini masih menggunakan banyak proses-proses secara tradisional gitu ya, masih diurutkan atau selecting secara tradisional, ditata berdasarkan warna atau di sorting berdasarkan huruf depan dan lain sebagainya. Kemudian contoh lagi adalah analisis secara manual. Ini biasanya sangat digunakan oleh pengambilan keputusan yang apa ya, lama gitu ya, lama dalam pengambilan keputusan. Harus mencari dulu, kemudian harus di apa namanya, diurutkan dulu baru ketemu. Tetapi ketika kita menggunakan komputerisasi atau sistem informasi terkomputerisasi, maka dalam melakukan pengambilan keputusan itu cepat. Kita tinggal inputkan aja nama depan misalnya, kemudian kita enter, maka akan keluar hasilnya gitu ya. Nah, inilah yang biasanya banyak digunakan dalam stock index gitu ya, atau sebuah penjualan atau market gitu ya, atau memberikan suggestion atau memberikan wacana ketika kita melihat apa namanya, stok yang yang sudah mulai menipis, kemudian pembelian yang terlalu banyak, yang paling ramai dan lain sebagainya. Ini contohnya. Misalnya nih, kita ingin melihat barang-barang apa yang banyak terjual dalam sebuah apa namanya, perusahaan outfit gitu ya. Maka kita tinggal melakukan indexing saja, kira-kira stok yang penjualannya paling laku itu apa gitu ya. Yang sudah laku apa, yang belum apa gitu ya. Nah, ini contoh. Kemudian ini adalah gambaran ketika manual sistem informasi dan satunya adalah computerized sistem informasi gitu ya. Kemudian sistem informasi activity, di mana input dari data ini biasanya berupa inputan manual gitu ya, dengan menggunakan kata kunci. Misalnya kata kunci apa? Huruf pertama, atau tempat tanggal lahir, atau dengan nama dan lain sebagainya. Kemudian akan dilakukan sebuah scanning ya, atau dengan memasukkan sebuah sound, image dan lainnya. Kemudian proses dari data menjadi informasi bagaimana yang dilakukan? Yaitu dengan melakukan calculate atau calculation atau perhitungan, sorting ya, atau melakukan sorting itu melakukan pengurutan gitu ya, kemudian pencarian dan lain sebagainya atau find. Kemudian output dari informasi itu apa? Misalnya laporan, display, suggestion, recommendation dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya storage of data resources atau penyimpanan ya, storage atau penyimpanan. Ini disebut sebagai database atau data file atau data warehouse atau maintenance gitu ya. Kemudian ada yang namanya kontrol sistem performance, misalnya audit gitu ya, audit sistem dan lain sebagainya. Nah, kemudian computer based information system, apa aja yang ada di dalamnya, yaitu sebuah satu set dari hardware, kemudian ada software ya, software itu misalnya ada MS Office, ada Corel, ada Adobe Photoshop dan lain sebagainya ya, itu software. Kemudian ada database ya, ada SQL Server, ada SQL apa namanya, MySQL dan lain sebagainya. Kemudian adalah telekomunikasi. Telekomunikasi itu apa? Yaitu jaringan gitu ya, bandwidth dan lain sebagainya. Ada people, orang, ada prosedur dan lain sebagainya. Kemudian
Ada teknologi infrastrukturnya, ya. Ada konfigurasinya, ada manipulasi datanya, storage, proses data hingga menjadi informasi. Nah, ini komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer.